memang tidak marah, tapi memang saya kalau ngomong seperti itu saya. Tidore kerajaan ini berdiri pada 12 Rabiul Awal 502 Hijriah, bertepatan dengan 1108 Miladiah. Jadi sampai dengan insya Allah April 2019 nanti Tidore sudah mencapai usia 911 tahun. Jadi kalau sejarah mencatat Sriwijaya dan Majapahit pernah eksis mencapai 1 milenium, tapi kemudian tidak eksis lagi, mati suri. Tapi Tidore tidak sampai hari ini. Jadi setelah Sriwijaya dan Majapahit, Tidore pada urutan kedua, yang kemudian kerajaan Goa pada urutan ketiga. Yang sisa-sisa itu kerajaan di bawah usia Tidore dan Goa. Kalau memang ada bapak ibu saudara-saudara ini yang keturunan dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, barangkali itulah yang saya perkenalkan bahwa Tidore termasuk urutan kedua setelah Majapahit dan Sriwijaya tidak eksis lagi. Jadi 900, insya Allah 911 tahun. Perjalanan Bapak Ibu tadi melalui Pelabuhan Rungkang. Ya. Tentunya Bapak Ibu tidak pernah nengok kiri kanan, tidak pernah lihat ada ngepulang asap pabrik. Memang Tidore tidak ada apa-apa, tapi dia ada apa-apa. Ya. Tidore tidak ada apa-apa, tapi dia ada apa-apa. Tidak ada ngepulang asap pabrik. Tapi negeri ini, jujur saja tidak ada pengemis, tidak ada orang minta-minta, tidak ada. Negeri ini aman dan sejahtera. Itulah Tidore yang sesungguhnya. Ketika kunjungan Ibu Wali Kota Surabaya Sri Sumari ini, beliau kagum. Kok perumahan rakyat yang begitu rapi, indah, dengan bunga-bunga di depan halaman semua. Iya, memang kebiasaan masyarakat seperti itu. Itulah Tidore. Sampai dengan hari ini Tidore memiliki wilayah yang cukup luas, yang telah memberikan 2/3 bagian wilayah kepada Republik ini. Sering-sering saya katakan kalau ada tamu dari pusat, Tidore telah memberikan terbaik kepada negara ini, tapi kemudian orang-orang pusat seakan-akan menutup mata untuk Tidore. Contoh, Papua secara keseluruhan adalah wilayah kekuasaan Sultan Tidore. Pulau-pulau Pasifik yang masih menggunakan nama Sultan Nuku, Nuku Pitao, Nuku Maboro, Nuku Nau, Trias Kapita, Damrangi, di bawah Amerika dan sebagainya, Salomon, itu adalah wilayah kekuasaan Sultan Tidore. Kalau berbicara tanpa batas, maka Tidore memiliki 2/3 dari bumi ini, itu wilayah Sultan Tidore. Tapi kemudian seperti itu, itulah Tidore yang sesungguhnya memberikan yang terbaik kepada negara ini. Karena pada tahun 1956 lahir Undang-Undang Nomor 15 tanggal 16 Agustus, 1 hari sebelum kemerdekaan, Tidore ditetapkan sebagai ibu kota pembebasan Irian Barat. Jadi negeri kecil ini pernah menjadi ibu kota pembebasan Irian Barat. Setelah Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia, Tidore mengambang 42 tahun namanya Kabupaten bukan Kecamatan tidak. Baru pada tahun 90 dimekarkan menjadi Kabupaten Halmahera Tengah. Baru pada tahun 2003 lagi dimekarkan menjadi Kota Tidore Kepulauan. Nah, itulah Tidore yang sesungguhnya. Jadi sudah beberapa pejabat menteri, bahkan Bung Karno, presiden pertama, pernah berkunjung 2 kali di sini. Pada tahun 1954 beliau bersama Ibu Fatmawati dan berpidato tangga bisu, saksi bisu masih ada sebelah kiri ini, berpidato di alun-alun ini. Kemudian pada tahun 1957 beliau hadir setelah beliau inspektur upacara 17 di Jakarta, beliau ke sini dan menjadi inspektur upacara dalam peringatan ke-12 tahun ke-12 Republik Indonesia Merdeka. Disitulah Bung Karno belajar tentang perjalanan sejarah. Sehingga di tangan beliau kemudian mengajak sultan-sultan yang ada, maka lahirlah yang disebut Republik Indonesia. Tapi kalau tanpa Tidore tidak ada NKRI. Karena NKRI setelah Papua masuk ke wilayah, itu ditawarkan 3 opsi oleh Belanda. Tidore Papua mau merdeka silakan,
Tidore Papua bergabung dengan Belanda, Belanda jamin 7 turunan. Dan Tidore Papua bergabung dengan Republik Indonesia, maka Sultan Tidore memilih opsi yang ketiga. Bergabung dengan Republik Indonesia, maka lahirlah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum Papua masuk, belum namanya NKRI. Itulah Tidore. Dan sungguh banyak kalau berbicara tentang historis sejarah ini dari bab ke bab. Kalau tadi dari Antam dan sebagainya, saya cuma ambil dari jilid, bukan dari jilid satu bab, kemudian saya cuma ambil cuplikan sedikit. Sekedar saya berikan gambaran sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. Bahkan jauh-jauh sebelum kemarin Kepala Statistik Pusat, saya bilang Pak, ini statistik baru lahir berangkat 1945. Di Tidore sudah. Kerajaan ini berdiri sudah memiliki buku 12. Mencatat kelahiran, kematian, datang dan sebagainya sudah ada. Mengelola keuangan juga sudah ada. Sehingga orang yang korupsi itu ada daerah buangan. Jadi korupsi itu disebut dalam bahasa Tidore ansta. Dia melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Korupsi diasingkan di sebuah dusun. Selingkuh juga diasingkan di sebuah dusun yang sepi. Jadi Tidore pada 1868 sudah memiliki undang-undang dasar jauh sebelum Republik ini bermimpi. Undang-undang dasar 1945, Tidore sudah punya undang-undang dasar yang lahir pada 1868. Dari sultan ke sultan, sultan ke sultan, alhamdulillah pada periode Sultan Haji Hussein Shah ini, beliau ini sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata Kota Ternate. Setelah terpilih sebagai Sultan Tidore, kemudian beliau mengundurkan diri sebagai Kepala Dinas dan menjadi staf ahli. Sekarang sudah beliau minta pensiun, sudah pensiun dini. Jadi tempat tinggalnya, karena ada rumah juga di Ternate, keluarga di Ternate. Sering-sering baru bisa ke Tidore. Barangkali ini saja pengenalan singkat, walaupun tidak kehadiran Bapak Ibu sekalian secara mendadak, tapi kami menyambut dengan senang hati yang tadi sudah menjadi tradisi dan kebiasaan kami, kapan saja dan di mana saja. Kami tidak di mana-mana, tapi kami juga ada di mana-mana. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya persilakan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Sultan Tidore beserta staf, yang kami hormati juga rekan-rekan dari Depra Tidore juga, jadi ada dari kantor pusat, kemudian juga dari Medan, dan juga dari kantor pelayanan pengawasan dan juga Ternate. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang berbahagia ini kita bisa bertemu dan berjalan. Suatu kebanggaan bagi kami yang mulia Sultan jajaran bisa bertemu muka langsung, dan terus terang ini adalah merupakan kebahagiaan saya pribadi juga, dan juga saya yakin juga teman-teman bisa langsung bertemu dengan Sultan. Sebenarnya kemarin dan hari ini tadi pagi kami berdiskusi terkait dengan pengembangan potensi ekspor. Kami melihat sejarah mencatat bagaimana Ternate dan Tidore adalah merupakan kerajaan yang besar. Kita dari Depra Tidore juga sebagai salah satu bagian daripada instansi pemerintah ingin mengembalikan kejayaan Ternate Tidore, dalam hal ini juga termasuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara,
yang kita melihat bagaimana banyaknya potensi baik perikanan, perkebunan, pertambangan, dan sumber daya alam ini kurang lebih 30% ini ada di Maluku dan Maluku Utara. Terus terang kami bangga bisa bertemu langsung dengan Sultan Tidore dan jajaran, dan kami sekali lagi ingin bersama-sama juga dengan instansi pemerintah yang lain, dan saya juga berharap bantuan dari Sultan Tidore beserta jajaran untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat dan juga kiranya bisa mendorong ekspor. Inilah yang mungkin menjadi keinginan kami, dan saya yakin dengan pengaruh yang kuat dari Sultan dan juga beserta jajarannya didukung dan juga bersama-sama oleh pemerintah dan juga kami di kantor pengawasan pelayanan bea cukai. Kebetulan ada kepala kantor langsung Sultan, ada Pak Mustafa dan juga beberapa jajaran mencoba menggerakkan dan meningkatkan ekspor. Sekali lagi terima kasih, kami diperkenankan untuk bisa bersama-sama dengan Yang Mulia Sultan Tidore, dan kami juga berharap bahwa kesultanan ini tetap terus berdiri, dan ini merupakan kebanggaan bagi kami dan juga bagi Indonesia secara umum. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji la ilaha anil mukhliqat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus saadati amma ba'd. Yang saya hormati Pak Doni, Pak Mus, dan seluruh jajaran rombongan yang disertai Pak Doni dan Pak Mus pada hadir pada siang hari ini di Keraton Kesultanan Tidore. Selamat datang di keraton ini, dan sekaligus saya menyampaikan ucapan terima kasih karena sudah mau bersilaturahmi di negeri kami, tepatnya di Pulau Tidore ini dan berkedudukan di keraton. Mudah-mudahan pertemuan ini, silaturahmi ini, insya Allah senantiasa mendapat rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, tadi barangkali sudah sekilas disampaikan oleh Pak Perdana Menteri, Pak Jojau. Pak Jojau ini salah satu dari turunan Imam Abdullah Qadi Abdus Salam yang menjadi pahlawan nasional di Afrika Selatan. Kemarin saya dengan beliau berkunjung ke Cape Town, diundang oleh Wakil Presiden Cyril Ramaphosa, dan saudara beliau sekarang menjadi Sri Mulyaninya Afrika Selatan, Menteri Ekonomi Keuangan, Ekonomi Development, orang di sana bilang namanya Ibrahim Patel, pernah datang dan berkunjung tempat kelahiran nenek moyang, dan oleh Nelson Mandela diangkat sebagai pahlawan nasional Imam Abdullah Qadi Abdus Salam. Itu tadi Perdana Menteri, dan di sini juga ada pahlawan Sultan Nuku, orang menyebut Jawa Barat. Sultan Nuku inilah yang membangun jalur perdagangan, kemudian melakukan hubungan-hubungan ekonomi dengan negara-negara yang lain. Kalau kita membaca sejarah, biasa jalur
selalu mengikuti salat Malaka dan seterusnya, tapi jalur itu oleh Nuku dianggap merugikan para pribumi, maka dia membangun satu jalur tersendiri namanya jalur Sosolan. Tapi jalur itu tidak terlalu populer karena pendek, cuman resikonya terlalu besar. Hanya laki-laki terpilih dan tangguh yang bisa menyertai Nuku untuk menempuh jalur Sosolan itu. Itulah sekarang Nuku diangkat juga menjadi pahlawan nasional dan makamnya berada sebelah kiri kami, kurang lebih 150 meter dari sini. Terima kasih Pak Doni sudah datang dan memberikan pencerahan kepada kami tentang bagaimana potensi, mengingatkan kami tentang potensi-potensi yang ada di Maluku dan Maluku Utara yang punya kans untuk menaikkan ekspor keluar. Dan beberapa kali saya juga sudah berbicara dengan Pak Dwi, Pak Mus tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi kita. Dan kalau kebetulan karena dari sisi keuangan itu berada di Pak Dwi, Kepala Bank Indonesia Ternate, beliau dengan kemampuan finansialnya dan mau membantu masyarakat untuk lebih berdaya, terutama ekonomi tradisionalnya yang diangkat di mana-mana. Alhamdulillah itu bisa membantu beberapa anak negeri untuk mereka bisa menaikkan taraf hidupnya, tapi itu masih dalam skala yang kecil. Nah, kemudian saya juga sudah berbicara dengan Pak Wali Kota Tidore bagaimana pada usaha di daerah itu bisa bersinergi dengan, kita juga tidak bisa menghindar dari ekonomi global yang sangat luar biasa dengan pasar bebas, dan tentu kita harus mencari mitra yang tepat yang saling menguntungkan. Kalau untuk sendiri saya kira barangkali agak susah. Maka saya bilang ke Pak Wali Kota Tidore untuk bagaimana pada usaha di daerah ini bisa mencari mitra dengan pengusaha-pengusaha lintas etnis dan sebagainya. Tidak lihat Cina-nya, tidak lihat ini, yang penting bagaimana ada kerjasama yang saling menguntungkan, kemudian impitan-impitan ekonomi dan masyarakat itu bisa terjawab dan bisa keluar dari impitan itu. Dan alhamdulillah pertemuan pada sore hari ini, insya Allah kalau nanti ketemu dengan Pak Wali Kota atau Pak Mus mungkin mau berkunjung juga ke Wali Kota, bisa langsung bilang. Kalau tidak, akan saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Doni pada sore hari ini kepada Pak Wali Kota, sehingga mereka mau serius untuk melihat daerah ini, karena orang yang datang dari luar. Hari ini saya mendapat anugerah besar dari Pak Doni yang datang mau mengingatkan kami, dan sebagai putra daerah saya harusnya lebih respon lagi terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Doni. Dan yang terakhir, terima kasih silaturahmi ini saya yakin bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satu daun kering yang jatuh dari tangkai ini terkecuali dengan si izin Tuhan. Dan pertemuan pada sore hari ini yang menjelang sore hari ini adalah pertemuan yang telah tertuang dan tertulis di Lauhul Mahfuz, kitab Allah bersatu waktu. Pak Doni, Pak Mus dan teman-teman semua datang di tempat ini, dan begitu juga kami akan didatangi oleh Pak Doni dan teman-teman sebagai sebuah ketetapan yang harus kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri ini, barangkali saya ingin mengutip sebuah kisah tentang seorang laki-laki muda yang datang ingin belajar bahasa-bahasa dari Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman menurut sejarah adalah Nabi yang menguasai bukan hanya bahasa manusia, bahasa binatang juga dikuasai. Dan ada pemuda yang ingin belajar tentang salah satu bahasa binatang. Dan Rasulullah Sulaiman mengajarkan amal-amal apa yang harus pemuda ini buat sehingga bisa tahu salah satu bahasa binatang.
mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sulaiman. Dan mohon maaf ini bukan saya menceramah, sekedar hanya mengingatkan kita semua. Jadi dia mengamalkan dan pada waktu tertentu Allah memenuhi permintaan dan dia tahu bahasa binatang, yaitu binatang kucing. Dan ketika dia tahu bahasa binatang itu, informasi pertama yang dia dapat dari binatang, dari kucing ini adalah sebuah informasi yang sangat mengejutkan bahwa wahai si fulan, mulai hari ini sampai hari yang ke-40 akan datang malaikat maut dan akan mencabut nyawa. Kau akan mati. Pada saat mendengar itu, dia terdiam dan kerjanya itu hanya mendatangi satu handai tolan yang lain, meminta maaf dan sebagainya. Dan sampai pada hari yang terakhir, hari yang ke-40, dia meminta maaf kepada anak dan istrinya bahwa ini adalah hari yang terakhir dalam kehidupan kebersamaan kita. Dia akan meninggal. Dia menunggu sampai masuk waktu maghrib, ternyata ajal itu belum datang. Dia menggunakan perhitungan miladiah. Tengah malam jam 12 lewat, ternyata juga tidak mati. Mungkin besok fajar menyingsing baru akan mati, ternyata juga tidak. Dia datang kepada Nabi Sulaiman dan mengatakan dia Nabi. Engkau adalah Nabi yang tidak pernah berbohong. Dan saya percaya. Dan engkau juga bilang binatang itu tidak diberikan Tuhan potensi untuk berbohong dan menipu. Tapi mungkin ada yang salah atau hilang dari engkau atau binatang. Nabi Sulaiman tanya, apa itu? Kucing bilang kepada saya bahwa saya akan meninggal di saat 40 hari sesudah saya mengerti bahasa binatang. Ternyata sampai sudah masuk hari yang ke-41 ini saya tidak meninggal. Apakah Tuhan yang salah atau kucing yang salah? Beliau bilang, saya tidak salah dan kucing tidak salah. Kalau begitu saya ingin bertanya kepada engkau, wahai anak muda, sejak engkau mendengar informasi itu, kira-kira apa saja yang engkau lakukan? Setelah mendengar itu saya sering berkunjung dari kerabat handai tolan, meminta maaf, bertukar pikiran dan sebagainya. Dan yang terakhir dengan anak istri saya. Kata Nabi Sulaiman, tidak ada yang dapat mengubah takdir Allah terkecuali silaturahmi. Silaturahmi pada sore hari ini insya Allah adalah bagian daripada upaya memperpanjang usia kita, memperpanjang rezeki dan membuka berkah dari langit juga dari bumi. Itulah fungsi dari silaturahmi. Dan hari ini Pak Doni dan seluruh jajaran Bea Cukai datang membantu saya untuk memperpanjang usia saya, menambah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri ini bisa keluar rahmat Allah dari bumi dan juga dari langit. Begitu juga untuk Pak Doni, keluarga besar Bea Cukai. Demikian, kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan untuk diobati. Tapi kalau lisan lukai hati, kemana obat hendak dicari. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sambil minum, Bapak Ibu, kopi itu namanya kopi dabe. Dabe direbus, tapi menyimpan rahasia komoditi Kesultanan Tidore. Bunga cengkeh ada, pala, jadi direbus dengan rempah-rempah. Yang rempah inilah sehingga Portugis dan Spanyol harus berburu ke negerinya. Ya, jadi biar orang maaf juga saya jamin enak. Terima kasih apa yang dari Bapak, kemudian yang mulia Sultan Tidore. Sebagai terakhir, entah ini saya sampaikan saja kewenangan Bapak Bea Cukai atau tidak. Cuma saya perkenalkan bahwa dermaga Kesultanan Tidore itu namanya Trikora. Karena berangkat dari pelabuhan itulah
Letnan Infanteri Komontai mengibarkan bendera merah putih pertama di dataran Papua itu berangkat dari Pelabuhan Boto. Jadi seandainya kalau kewenangan Bapak atau tolong disampaikan peningkatan Pelabuhan Boto itu lebih bagus lagi barangkali seperti itu. Sehingga perputaran perekonomian di Tidore barangkali lebih baik, yang sekarang lebih baik akan datang. Ini sekedar isen saja Pak. Kalau memang itu menjadi alhamdulillah. Dan mengakhiri silaturahim kita ini, marilah kita sama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga perjalanan sampai pulang insya Allah bersua dengan keluarga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan asyakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin ya dzal jalali ikram amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al rahmat min kulli rahmat. Allahumma ij'al nikmat min kulli nikmat. Allahumma ij'al barakah min kulli barakah. Allahumma ij'al salamati min kulli salamat. Salamat, salamat, salamat. Ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adam syafi'ullah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina wa alaihim wa rahmatan wa barakatan wa quwwatan wa sihhatan wassalamat wal afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dengan doa tadi mengakhiri silaturahim kita pada sore hari ini. Insyaallah kunjungan Bapak dan rombongan secara mendadak ini ada punya pesan tersendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan mudah-mudahan beliau bisa ini Iya. Ada berapa orang? Enggak ini. Yo, 19. Ini satu tahun.
Masjid Kesultanan. Ada.